RB dan JZ pasti selalu muncul dalam setiap obrolan para pecinta JDM. Semenjak film The Fast and the Furious keluar pada tahun 2001, nama Skyline dan Supra udah menjadi trending topik di dunia maya. Begitu juga sama mesinnya, men. Dan ada banyak video-video di internet mengenai kedua mesin ini yang dapat menghasilkan tenaga lebih dari 1000 horsepower. Tapi pertanyaannya selalu muncul, dari kedua mesin ini, siapakah the real king of JDM? Kuy, kita cari tahu jawabannya. RB Series adalah keluarga mesin 6 silinder segaris buatan Nissan Motor Company yang memiliki kapasitas beragam dari 2000cc sampai 3000cc. Sebut saja RB20, RB24, RB25, RB26, dan RB30, men. Namun, gue di sini akan terfokus pada seri RB yang paling bengis, jeroan asli dari generasi-generasi Nissan Skyline GTR, yaitu RB26 DETT. 2 JZ GTE. Siapa yang nggak tahu mesin ini? Banyak bocah-bocah yang mengharapkan setiap mobil yang ada di Indonesia supaya diswap pakai mesin ini, men. Mesin kepunyaan Toyota ini awalnya tercipta sebagai pembuktian jika mereka mampu menyaingi mesin super kencang kepunyaan Nissan yang udah terbukti merajai hampir tiap-tiap kompetisi, yaitu si RB26 DTT. Biar makin objektif, gue bakal membagi dalam 4 kategori dari perbandingan RB26 versus 2 JZ ini, men. Kategorinya adalah power, reliability, part availability, and cool factor. Angka 26 pada mesin RB menandakan jika mesin ini memiliki kapasitas 2600 cc. Huruf D menunjukkan mesin ini memiliki double cam di kepala silindernya. Lalu huruf E diambil dari kata EFI, merupakan singkatan dari engine full injection yang berarti sudah menggunakan pembakaran injeksi. Dan huruf T, pasti udah pada tahu kan? Jadi, RB26 DTT kalau kita jabarkan menjadi keluarga mesin RB yang berkapasitas 2600 cc DOHC yang udah injeksi serta tambahan 2 buah turbo, men. Sama halnya seperti RB, JZ, mesin 6 silinder segaris ini ternyata juga punya keluarga besar yang banyak varian-variannya. Dari si 2500cc mesin 1 JZ dan si terbrutal 3000cc 2 JZ, men. Dalam kondisi standaran pabrik, RB dan JZ, mereka punya tenaga yang hampir sama di sekitaran 280 horsepower. Kenapa cuma segitu? Hal ini disebabkan awal tahun 90-an, kecelakaan di negara Jepang mulai banyak terjadi dan semua orang berspekulasi bahwa kecepatan adalah faktor utama dari hal tersebut. Maka, para pabrikan di Jepang membuat gentleman agreement di mana mereka bersepakat untuk tidak menjual mobil dengan tenaga nggak boleh lebih dari 280 horsepower, men. Tapi lo bisa nemuin mesin 2 JZ standar 320 horsepower untuk versi USDM. Tapi coba lihat di sini, 2 JZ menghasilkan sekitar 30 foot-pound lebih banyak daripada si RB atau setara dengan perbedaan torsi sekitar 40 Nm. Bukan hal yang mengejutkan, mengingat 2 JZ punya 400 cc lebih banyak dan stroke-nya lebih besar daripada si RB. Hal ini juga udah gue jelasin di video sebelumnya. Tetapi, mesin RB punya garis kurva yang konstan, powernya terus meningkat di setiap detik, which is, itu adalah hal yang bagus. Jadi, lo bisa memprediksi seberapa besar power yang lo mau ketika lo nginjek pedal gas di RPM berapapun, men. Walau JZ bisa mengeluarkan tenaga puncak lebih cepat 1000 RPM dari RB berkat stroke-nya yang lebih besar, namun kekuatannya perlahan menghilang setelah mencapai puncaknya. Intinya, RB lebih bagus untuk di track karena feel memprediksi powernya itu, sedangkan JZ lebih enak buat di jalan raya karena lo bisa dapat tenaga konstan di putaran bawah, men. Bukan rahasia lagi bahwa 2 JZ dapat menyimpan tenaga dalam jumlah yang gila-gilaan di blok mesin standarnya. Sayangnya, Nissan tidak membuat RB26 seperti itu.
RB merupakan mesin yang cukup handal pada kondisi standar, tetapi menjadi sangat tidak reliable dan semakin mahal jika lo berharap dapat power yang lebih dari mesin ini. Dan di awal kemunculannya pada GTR R32, terdapat masalah serius di bagian oil pump yang terkenal ringkih dan memerlukan modifikasi lanjutan untuk menghindari penumpukan oli di silinder head dan hilangnya tekanan oli di bagian karter, men. Sementara JZ memiliki material blok mesin yang tebal, membuatnya tahan ledakan tenaga dari pistonnya hingga 1000 horsepower sekalipun. Sampai-sampai mesin ini punya julukan The Bulletproof atau si anti peluru, men. Gila. Sebenarnya RB juga bisa di-upgrade lebih dari 1000 horsepower, tapi lo butuh effort lebih banyak dengan mengganti part-part internal seperti piston, camshaft, porting polish, dan tetek bengek lainnya. Sementara 2JZ cukup ganti turbo dan intercooler tanpa rombak jeroan mesin. Lo udah bisa dapetin power bengis tanpa takut kepikiran mesin ini bakal jebol, men. So, itulah yang membuat Nismo memproduksi GTR R34 Zitun cuma 20 unit doang di dunia, men. Karena cost dari part mesinnya yang sangat-sangatlah mahal. Jika lo sedang melakukan proyek car idaman lo dan ada sesuatu di bagian mesinnya yang rusak, lo pasti membutuhkan part yang baru, kan? Gue rasa 2JZ lebih unggul dibandingkan RB26. Gimana enggak? Di video sebelumnya, gue udah ngejelasin mesin 2JZ gak cuma dipakai sama Supra doang, tapi diaplikasikan juga ke berbagai mobil-mobil Toyota lainnya seperti Altezza, Aristo, Crown, Mark II, Origin, Progress, Soarer, Chaser, Brevis, dan lo sebutin sendiri dah kalau masih kurang. Sementara RB26 hanya tersedia pada mobil Nissan Stagea dan Nissan Skyline GTR. Jangan berpikir buat cari kanibalan dari mobil lain. Nyari mobil yang pakai mesin ini aja udah susah, apalagi nyari copotan part-partnya. Ayo kita ngomong apa adanya di sini. Jadi seorang wibu di komunitas JDM adalah hal yang wajar. Semua orang mulai dari yang cuma main ceper-ceperan mobil sampai mencoba belajar untuk mengetahui jeroan mesin. Di mata kalian, wahai JDM lover, mana yang lebih keren, RB26 atau 2JZ? RB26 cukup langka jika dilihat kenyataannya, tetapi melihat RB26 secara langsung di depan mata pasti bakalan keren habis. Jujur aja, suara mesin RB26 bisa dibilang lebih seksi, raungan lebih kalem saat idle, tapi kalau udah dibejek macam monster yang lagi teriak. Agak sulit buat dijelasin, tetapi jika lu adalah seorang JDM lover, lu pasti ngerti sama apa yang gue maksud, men. Sementara 2JZ yang banyak banget populasinya, datang ke acara drift manapun pasti lu bakal nemuin lebih banyak mobil yang disuai pakai 2JZ daripada mobil yang disuai pakai RB26, ya kan? Dalam hal ini 2JZ hampir menjadi sedikit ngebosenin. Suara 2JZ memang ikonik, tapi melihat banyaknya video-video tentang mesin ini di internet jadi membuat 2JZ nggak terdengar wow lagi, men. Intinya, kita harus memberikan apresiasi kepada Nissan dan Toyota. Thanks banget sebesar-besarnya untuk Nissan dan Toyota yang udah menciptakan sebuah mesin-mesin yang luar biasa tersebut, sehingga kita orang-orang di dunia bisa menikmatinya. Give applause. Nah, kalau ada yang nanya, gue sendiri lebih suka yang mana? Di antara GTR atau Supra, tentu dong gue lebih suka GTR. Dengan teknologi-teknologi yang dimilikinya, kayak all-wheel drive-nya sama rear-wheel steering-nya. Tapi kalau ditanya, misalnya gue punya project car yang engine bay-nya lagi kosong, mau di-swap pakai RB26 apa 2JZ nih? Ya udah pasti 2JZ dong. RB26 terasa mubazir kalau dijadiin sekedar mesin swap. Biarkanlah dia berada di habitatnya, di dalam jantung GTR. Oke deh, segitu aja ulasan gue. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang salah mengenai informasi tersebut, bisa kalian komen di bawah. Thank you yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.